Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi halo, halo semuanya, selamat warahmatullahi datang di wabarakatuh. podcast Latsar kelompok 8. Nah, pada hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan nih bagi kita dan sebenarnya temanya sangat luas, tapi kita bisa membahas lebih detail lagi. Tema ini relevan bagi kehidupan kita sehari-hari dan juga sebagai ASN, yaitu wawasan kebangsaan sebagai dasar ASN dalam menjaga persatuan bangsa. Tapi sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu, karena di sini juga ada rekan-rekan sekalian. Kita perkenalan nama dan asal instansi. Pertama, mulai dari saya terlebih dahulu. Saya Elastiani sebagai moderator instansi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh. Selanjutnya bisa dilanjutkan perkenalan oleh Kak Nisa. Baik, terima kasih kepada host. Perkenalkan, nama saya Nisa Ulkhaira dari instansi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Oke, selanjutnya untuk Bang Zakir, Bang Ananda Ahmad Zakir. Ya, halo, nama saya Ananda Ahmad Zakir Sarahap. Saya dari instansi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bang Muhammad Sabri. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Sabri. Saya dari Dinas Perhubungan Aceh di UPTD Terminal Tipe B Sigli. Oke, terakhir untuk Bang M. Ilman. Halo, saya Emilman, saya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, bertugas di UPTD Taman Seni Budaya Aceh. Oke, jadi sekarang kita udah kenal dengan rekan-rekan sekalian. Sebelum lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik, kita semua tahu bahwa Indonesia itu kan negara yang sangat beragam, mulai dari budaya, bahasa, agama, dan suku dan ras juga. Nah, dalam kondisi seperti itu, diperlukan tuh kesadaran bersama agar keberagaman tersebut tetap menjadi suatu kekuatan bagi bangsa Indonesia. Hari ini saya bersama rekan-rekan sekalian akan mencoba membahas bagaimana pentingnya wawasan kebangsaan tersebut serta kaitannya dengan tugas ASN. Untuk pertanyaan pertama, kita akan tanyakan kepada Kak Nisa Ulkhaira, yaitu ini dimulai dari pertanyaan yang paling mendasar terlebih dahulu. Sebenarnya ketika kita berbicara tentang wawasan kebangsaan, itu kan dari kata-katanya itu bisa mengandung arti yang sangat luas. Nah, sebenarnya apa makna sederhana yang perlu dipahami oleh masyarakat atau oleh orang awam, Kak? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Jadi, berbicara mengenai wawasan kebangsaan itu, secara sederhananya adalah cara bagaimana kita memandang Indonesia itu sebagai satu bangsa yang utuh, meskipun masyarakatnya sangat beragam. Nah, kita memiliki banyak sekali perbedaan nih, tetapi semua itu tetap berada dalam satu identitas, yaitu bangsa Indonesia. Menurut saya, pemahaman ini penting karena tanpa kesadaran tersebut, perbedaan justru bisa memicu perpecahan. Selain itu juga, wawasan kebangsaan itu bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Oke, berarti sebenarnya keberagaman keberagaman ini bukan suatu masalah ya, Kak, karena kan justru dari keberagaman ini bisa menjadi kekuatan selama kita sebagai bangsa Indonesia itu punya kesadaran kalau kita berada dalam satu bangsa, satu negara begitu. Betul sekali. Jadi keberagaman itu bukan suatu masalah. Justru itu menjadi kekuatan kita. Karena kenapa? Kita melihat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dimana menggambarkan berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan sebagai bangsa Indonesia. Oke, dari jawaban Kak Nisa tadi, kata-katanya juga sangat sederhana ya, jadi bisa dipahami oleh masyarakat awam juga. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembicara kedua ya, yang untuk pertanyaan selanjutnya.
Untuk Bang Zakir nih, menurut Bang Zakir, eh, tantangan terbesar yang pada saat ini dapat mengganggu persatuan bangsa kira-kira apa, Bang? Oke, terima kasih. Menurut saya sih salah satu tantangan terbesar saat ini berasal dari perkembangan media digital ya. Karena sekarang informasi itu menyebar sangat cepat gitu. Kita lihat di Instagram, TikTok, atau via media sosial lain itu informasi sangat-sangat banyak. Tapi sayangnya tidak semua informasi itu benar, karena banyak berita palsu atau hoax yang dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat. Selain itu juga masih ada persoalan intoleransi yang kadang membuat masyarakat lebih fokus pada perbedaan dibanding persamaan. Begitu menurut saya. Oke, berarti untuk sekarang kan masyarakat menggunakan media sosial dengan sangat banyak, sangat luas, netizen-netizen begitu ya Bang. Nah, menurut Abang, apakah masyarakat saat ini juga udah cukup bijak dalam dalam menggunakan media sosial yang sangat beragam itu? Kalau dari pandangan saya dan dari orang sekitar saya ya, masih perlu ditingkatkan untuk kebijakan dalam menggunakan media sosial ya. Kita lihat literasi digital masyarakat juga masih menjadi tantangan karena seringkali informasi itu langsung dipercaya tanpa proses verifikasi terlebih dahulu. Contohnya kayak mohon mohon maaf ya, eh, orang-orang tua juga kadang share-share di grup info-info yang banyak yang benar gitu, yang hoax dan langsung di-share gitu di grup-grup yang lain gitu. Itu salah satu contohnya gitu. Itu sih kalau misalnya. Ya, berarti eh, untuk kita anak muda yang sangat apa ya, yang sangat mudah dalam mengakses internet juga sebenarnya harus aware juga terhadap kebijakan dalam menggunakan media sosial. Dan karena orang tua ini mungkin agak em, kurang paham, jadi kita sebagai anak muda sebenarnya punya peran juga untuk membimbing ya orang tua dalam Ya, menggunakan media sosial begitu, Bang. setuju, setuju, setuju. Oke, ini sekarang kita menjurus ke pembahasan yang agak spesifik terhadap ASN nih. Untuk pembicara selanjutnya, kita akan menanyakan pertanyaan ini kepada Bang Sabri. Jadi, Bang, kita sebagai ASN ini kenapa memiliki peran penting dalam menjaga dalam menjaga wawasan kebangsaan? Karena kan sebenarnya dari kita ASN sendiri punya tugas yang lebih spesifik ya, apakah administrasi atau di lapangan atau di kantor sebagainya. Dan kenapa kita harus tetap menjaga wawasan kebangsaan ini? Silakan kepada Bang Sabri. Baik, terima kasih. Kenapa alasan ASN memiliki peran penting dalam menjaga wawasan kebangsaan? Itu karena ASN adalah motor penggerak utama dalam pemerintahan kita. Dan ASN adalah wajah negara di dalam kehadiran di masyarakat. Alasan lainnya adalah karena ASN adalah berkat dan pemersatu bangsa. Kita tahu sendiri Indonesia ini adalah negara yang sangat luas, terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan ribuan pulau. ASN ini ditempatkan di seluruh pelosok di Indonesia. Jadi ASN ini bertugas sebagai penjaga wawasan kebangsaan. Kemudian ASN inilah perpanjangan tangan negara. Jika ASN melayani dengan adil kepada masyarakat, berintegritas dan penuh nasionalisme, maka kepercayaan masyarakat kepada negara kita NKRI ini akan semakin kuat. Sebaliknya, jika pelayanan ASN ini buruk atau diskriminatif, hal itu dapat mengikis rasa cita tanah air dan memicu rasa tidak percaya dari masyarakat kepada negara. Kemudian ASN ini adalah pihak yang netral dari politik dan ideologi. Ketidakberpihakan ini penting untuk menjaga stabilitas negara, terutama saat tahun-tahun politik. ASN yang memegang teguh wawasan kebangsaan akan menjadi benteng utama dalam menangkal penyebaran ideologi radikal, hoaks, dan polarisasi yang dapat memecah belah masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang peran penting ASN dalam menjaga wawasan kebangsaan. Oke, berarti
karena ASN itu garda terdepan yang langsung berinteraksi langsung dengan masyarakat dan kita juga harus melayani masyarakat, makanya kita harus menanamkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan ini ya Bang, biar kita bisa melayani masyarakat juga dengan profesional begitu. Betul. Eh, oke, sekarang kalau untuk em, wawasan kebangsaannya sendiri, agar kita bisa mengimplementasikan nyata ke kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Bang Ilman, menurut Bang Ilman, bagaimana cara kita menerapkan wawasan kebangsaan ini dalam kehidupan sehari-hari maupun kepada kita dalam tugas sebagai ASN? Eh, Menurut saya, pengimplementasian wawasan kebangsaan itu dapat dimulai dari hal kecil dan sederhana ya. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus saling menghormati, saling bertoleransi terhadap perbedaan. Karena negara kita tahu ya, kita juga negara yang beragam. Jadi setidaknya hal-hal yang kecil atau saling menghargai bisa terus kita lakukan ya. Terus dalam tugas ASN juga pengimplementasian juga bisa kita lihat melalui pelayanan publik yang diberikan secara adil dan merata. Jadi kita di sini nggak memandang-mandang siapa yang kita layani karena bagi kita perlakuan terhadap masyarakat semuanya sama. Karena kita adalah pelayan publik dan kita juga harus memberikan pelayanan yang setara kepada semua rakyat Indonesia. ASN juga harus bersikap bijak, termasuk dalam menggunakan media sosial ya. Karena di sini media sosial juga ruang lingkupnya juga sangat luas, bisa diakses kapanpun, dimanapun, oleh siapapun, dari kalangan manapun dan dari umur berapapun. Jadi peran kita sebagai ASN di sini juga sangat krusial karena bisa untuk dalam melakukan eh, kegiatan-kegiatan yang isinya untuk menggerakkan bangsa harus didukung oleh ide-ide yang bijak dan bersikap positif ya. Karena itu juga bisa berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita dan orang-orang di media sosial. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti kita sebagai ASN sebenarnya hal kecil, hal sesimpel kita menggunakan media sosial dengan bijak, kayak sebelum share sesuatu kita harus make sure dulu itu apakah benar atau enggak, itu merupakan salah satu implementasi paling sederhana begitu ya, Bang. Ya, kurang Oke. lebih begitu. Saya juga sependapat karena hal kecil yang kita lakukan secara konsisten itu bisa membentuk karakter dan budaya yang positif bagi masyarakat-masyarakat kita. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang saya ingin bertanya untuk kepada rekan-rekan sekalian, ini pertanyaan yang sama ya. Jadi, jika rekan-rekan sekalian dapat menyampaikan satu pesan nih kepada generasi muda Indonesia, termasuk kita, generasi muda, tentang menjaga persatuan. Nah, apa pesan tersebut? Boleh dimulai dari Kak Nisa? Baik, terima kasih. Jadi pesan dan kesan yang bisa kita berikan, jadi sebenarnya dari wawasan kebangsaan tadi, di mana, walaupun Indonesia ini beragam, tetapi kita, jangan sampai terpecah belah, di mana kita harus, satu kesatuan semuanya. Nah, kita sebagai seorang ASN juga, eee, kita ini, apa ya, kan kita me sebagai pelayan publik ya, salah satu fungsi ASN itu. Nah, karena itu kita harus, tetap profesional gitu. Nah, selain itu, eee, banyak tadi teman-teman juga, menceritakan tentang tantangan-tantangan yang ada. Salah satunya yaitu sosmed ya. Jadi kita sebagai, warga Indonesia, kita harus,
memilah-milah terlebih dahulu berita itu benar atau tidaknya. Jangan sampai kita langsung share kepada publik. Jadi kita harus saring dulu nih. Jangan sampai nanti negara kita eh, karena adanya berita hoax atau apapun itu jadi terpecah belah seperti itu. Oke, selanjutnya untuk Bang Zakir. Kalau pesan dari saya yaitu ya, gunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Kita sebagai generasi yang melek teknologi ya, ya menjadi garda terdepan lah untuk memfilter informasi yang benar dan yang salah. Itu sih dari saya. Oke, lanjut untuk Bang Sabri. Ya, baik, pesan dari saya untuk generasi muda, itu adalah kita harus menghormati perbedaan karena di lingkungan kita sehari-hari itu ada berbagai macam kawan dari suku manapun, itu kita harus menjaga persatuan. Jangan kita memecah belah antar sesama. Kemudian untuk generasi muda harus bisa berkompetisi di ranah global. Jangan kita habiskan energi untuk bertengkar seperti di media sosial, saling menghujat. Kita bisa gunakan energi itu untuk bisa berprestasi, terutama di internasional, dan bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mungkin itu pesan dari saya. Eh, terakhir untuk Bang Ilman. Ya pesan saya juga kurang lebih sama kayak teman-teman yang lain untuk generasi-generasi muda. Kita jangan lupa kita ini bangsa yang besar, kita ini beragam. Jangan sampai ada hal kecil yang bisa memecah belah kita karena kita tahu kita ini NKRI dan sudah sepatutnya kecintaan kita terhadap bangsa itu harus lebih besar ya ketimbang terhadap kelompok-kelompok kita sendiri. Mulailah menghargai perbedaan karena kita di sini juga beragam dan saling menjaga lingkungan kita agar selalu harmonis. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah menjawab pertanyaan dengan baik, yang dapat dipahami juga. Nah, semoga dari diskusi hari ini dapat bermanfaat ya. Sebelum saya tutup, jadi izinkan saya untuk merangkum hasil diskusi kita pada hari ini, hasil dari podcast ini. Jadi, sebenarnya dari diskusi tadi kita bisa memahami bahwa wawasan kebangsaan ini bukan sekedar teori yang bisa kita baca, tetapi juga merupakan fondasi penting dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari, khususnya sebagai ASN, dan juga dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Di tengah tantangan zaman yang terus berkembang ini, setiap organ negara memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga persatuan. Terlebih kita sebagai ASN ini sebagai pelayan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan yang mewakili negara di tengah masyarakat. Semoga diskusi singkat ini memberikan pemahaman bahwa menjaga negara atau menjaga bangsa ini dapat dimulai dari tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Saya sebagai moderator mewakili kelompok kami mengucapkan terima kasih banyak kepada yang menonton dan juga kepada rekan-rekan sekalian. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.